memahami kalimat dengan baik. Mungkin saya contohkan aja ya. Mungkin dalam sesi ini sekalian saya contohkan, saya buat simulasi membaca satu paragraf dan nanti kita akan bersama-sama mengartikan kalimat per kalimatnya. Oke, saya mulai, mumpung direkam. Yang pertama ya, by Phyllis Garib, Harvard University, abstract. This paper studies the impact of internal migrations and remittance flow on wealth accumulations and distributions in 51 rural villages in Nang Rong, Thailand. Jadi Nang Rong adalah suatu provinsi gitu ya di negara Thailand, dan ini ada 51 desa yang akan dikaji gitu, bagaimana sih perilaku dari migrasinya. Saya lanjut dulu sebelum mengartikan. Using data from 5,449 households, the study construct indices of household productive and consumer assets with principal component analysis. The change in these indices from 1994 to 20s are modeled as a functions of household, prior migrations and remittance behavior with ordinary least square, matching, and instrumental variable method. The finding shows that rich households lose productive assets with migrations, potentially due to reductions in the labor force available to maintain local economic activities, while poor households gain productive assets. Regardless of wealth status, households do not gain or lose consumer assets with migrations or remittance. This result suggests an equalizing effect of migrations and remittance on wealth distributions in rural Thailand. Jadi saya mulai artikan. Kalimat yang pertama saya minta tolong siapa yang mau keaktifan mencoba mengartikan kalimat yang pertama dan akan saya bantu. Ada yang mau? Kalimat sampai titik ini. Coba Azana. Mana Azana? Masih ada? Iya, masih Pak. Ya, silakan coba satu kalimat. Kalau teman-teman lain dulu gimana Pak? Kamu lagi apa? Enggak, mau kasih kesempatan teman-teman lain buat ngomong juga. Iya, kan saya yang menentukan siapa yang harus berkesempatan, siapa yang tidak. Ya udah Pak. Satu kalimat kan Pak? Ini. Paper ini mempelajari tentang dampak dari migrasi internal dan arus keuangan serta akumulasi kekayaan dan distribusi. Kebalik kayaknya Pak, dari 51 desa di Provinsi Nang Rong, Thailand. Oke. Jadi paper ini mempelajari mengenai dampak ya migrasi internal dan aliran dana remitansi ya terhadap akumulasi kekayaan dan distribusi pendapatan di 51 desa Provinsi Nang Rong, Thailand. Jadi remitansi saya jelaskan ya, ini yang masih kalian belum tahu ya. Remitansi itu adalah kiriman uang dari luar negeri ke dalam negeri melalui TKI. Biasanya kalau saya kerja misalnya di Hong Kong gitu ya, jadi TKI nih ya. Jadi TKI Indonesia yang kerja jadi pembantu rumah tangga di Hong Kong misalnya. Saya dapat gaji gitu kan ya. Saya dapat gaji di sana, terus saya kirim buat ibu saya di kampung misalnya. Nah, kiriman uang itulah dinamakan dengan remitansi. Jadi kiriman uang saya hasil kerja di sana untuk orang yang ada di Indonesia, entah itu keluarga atau anak atau siapa gitu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan remittance. Bahasa Indonesianya adalah remitansi, artinya uang kiriman. Oke, kita lanjut ke kalimat yang kedua. Siapa lagi ya?
Kalimat yang kedua, ada yang mau coba? Saya bantu. Dari ini sampai ke sini. Yang laki-laki coba Andre. Andre Noviansyah. Iya, Pak. Silakan coba diartikan kalimat yang kedua. Baik, Pak. Saya coba ya, Pak. Ya. Data ini menggunakan dari 5.449 rumah tangga. Lalu penelitian ini menyusun indeks rumah tangga yang produktif dan ini apa? Aset. Nah, jadi ini aset konsumsi sama aset konsumsi produktif. Dengan principal component analysis. Ya, jadi ini bahasa Inggris nggak apa-apa langsung karena ini nama ya. Ini nama metode ya. Kalau kita kan biasanya pakainya ordinary least square gitu ya atau OLS. Kalau ini adalah principal component analysis. Jadi mungkin akan saya ajarin juga nanti PCA ya, saya lupa ngajarin PCA kalian di ekonomi pemodelan lab kuantitatif ya. Nanti kita akan belajar juga caranya principal component analysis itu seperti apa. Terima kasih Andre. Iya, Pak. Jadi kesulitan Andre tadi ada di mengartikan construct indices ini ya. Artinya menyusun suatu indeks. Kita pahami dulu ya. Kita coba pahami pelan-pelan kalimatnya. Jadi menggunakan data dari 5.449 rumah tangga, penelitian ini menyusun indeks aset, produktif dan aset konsumtif rumah tangga. Nah ini kan agak kebalik ya, kok household dulu, produktif dulu, consumer dulu, baru aset terakhir. Jadi kalau kita baca secara keseluruhan baru kita tahu, oh bahwa ini dua benda. Yang pertama adalah aset produktif, yang kedua adalah aset konsumtif yang dimiliki oleh rumah tangga. Jadi tujuan penelitian ini salah satunya untuk menyusun indeks kepemilikan aset produktif dan aset konsumtif dari rumah tangga. Aset produktif seperti apa? Aset produktif ya kayak binatang ternak, itu kan produktif tuh asetnya, bisa nanti dijual. Atau bibit tanaman gitu ya, mau ditanemin bibit padi. Atau aset produktif bisa juga alat-alat membajak sawah misalnya, atau mesin jahit. Kalau dia memang penjahit itu kan dipakai mesinnya untuk memproduksi gitu ya. Itu termasuk aset produktif, aset yang digunakan untuk kegiatan produksi. Tapi kalau aset konsumtif, consumer asset, itu contohnya televisi gitu kan, kita pakai hanya untuk hiburan gitu ya. Atau kasur misalnya, kasur kan aset konsumtif, kita pakai ya barang itu ya, bukan untuk kegiatan produksi. Jadi seperti itu, menggunakan metode principal component analysis. Ini waktu kita tinggal 7 menit ya. Saya lanjutkan. Ada yang mau coba lagi? Ada yang mau coba? Tinka? Berani Tinka cobain ya? Ya Pak, insya Allah. Ya, silakan Tinka. Dari The Change, Pak. Ya, dari The Change. Perubahan dari aspek ini dari 1994 ke 2000 dimodelkan sebagai fungsi dari migrasi fungsi rumah tangga dari
fungsi dari rumah tangga migrasi dan arus penerimaan uang dengan Perilaku. menggunakan Perilaku. metode Ini perilaku artinya. yang behavior, Pak. Ya, behavior itu perilaku. Dan perilaku arus penerimaan uang dengan metode Ordinary least square, biasa aja OLS, dengan metode OLS. Metode OLS, pencocokan dan metode variabel dan variabel instrumen biasa. Metode variabel instrumen. Instrumen variabel aja, metode instrumental variabel. Oke, terima kasih. Tinka. Jadi perubahan indeks ini terjadi dari tahun 94 sampai tahun 2000, dimodelkan dengan fungsi, ya, fungsi perilaku, migrasi dan remitansi rumah tangga, gitu ya. Jadi menggunakan OLS yang biasa kita lakukan, matching method, ya, ada pencocokan sama instrumental variable method. Jadi instrumental variable method ini salah satu metode regresi juga, tetapi dia menangkap adanya variabel yang sifatnya endogen gitu ya dalam variabel independennya. Mungkin nanti kita akan pelajari di pemodelan lab kuantitatif. Oke, yang terakhir saya lanjut ya. Ini waktu tinggal 4 menit lagi. Temuan ini, gitu ya. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa rumah tangga kaya mengalami penurunan aset produktif dengan melakukan migrasi. Kemungkinan ini terjadi karena adanya pengurangan pada angkatan kerja yang tersedia untuk mempertahankan aktivitas ekonomi lokal, gitu ya. Jadi orang kaya ternyata di desa sana ya, di desa Thailand itu orang-orang yang sudah memiliki banyak aset gitu ya. Nah, itu berkurang aset produktifnya karena kegiatan migrasi. Kenapa? Karena kegiatan migrasi membuat angkatan kerja itu berangkat dari desa. Jadi kegiatan aktivitas ekonomi di desa itu jadi berkurang karena orang-orang yang kuat-kuat kerja itu kebanyakan pergi ke luar daerah untuk kerjanya di luar aja gitu ya. Itu yang membuat orang kayanya kehilangan aset produktif. Dan ketika rumah tangga miskin ya mendapatkan produktif aset. Jadi beda sama orang kaya, kalau orang miskin di pedesaan dengan kegiatan migrasi itu ternyata bisa meningkatkan aset produktifnya. Kenapa? Karena orang miskin kalau dia merantau gitu ya untuk mencari uang gitu, uangnya itu ditabung sama mereka hasil dari kerja di luar terus dikirimkan ke rumah di daerah asal. Nah, uangnya itu digunakan untuk sebagai investasi lagi sama orang-orang yang ada di kampungnya, itu dipakai buat beliin bibit sapi lah, bibit kambing, misalnya bibit tanaman, biar nanti bisa dijadikan modal gitu ya. Oke, regardless artinya adalah hubungan yang sedikit atau kurang berhubungan gitu ya. Kurang berhubungan dengan status kekayaan, jadi status kekayaan di sini hubungannya masih kecil gitu ya. Tidak ada hubungan, tidak sehubungan dengan status kekayaan. Rumah tangga tidak mendapatkan penambahan atau pengurangan dari consumer asset dengan kegiatan migrasi dan remitansi. Artinya apa? Artinya consumer asset atau aset konsumsi ini tidak dipengaruhi oleh kegiatan migrasi dan remittance. Itu tidak terjadi pada rumah tangga miskin aja, tetapi rumah tangga kaya juga tidak terpengaruh tuh aset konsumernya. Nah, yang terakhir adalah hasil ini menyatakan bahwa adanya efek pemerataan. Equalizing itu artinya pemerataan gitu ya. Efek pemerataan yang diakibatkan oleh kegiatan migrasi dan remittance terhadap distribusi kekayaan di perdesaan. Artinya apa? Artinya kegiatan migrasi dan remitansi itu memiliki dampak
pemerataan terhadap pendapatan, karena yang kaya semakin berkurang sedikit pendapatannya ya, sementara yang miskin pendapatannya naik karena produktif asetnya menjadi naik gitu. Jadi ternyata migrasi dan remittance itu dampak positifnya adalah pemerataan dari pendapatan masyarakat di pedesaan. Jadi seperti itu dulu gambaran umum dari penelitian Phyllis Garib ini. Waktunya tinggal kurang dari 1 menit, mungkin 1 paragraf aja ya untuk hari ini saya berikan. Semoga bisa menambah referensi kalian untuk mengetahui atau membedah bagaimana sih cara membuat translate yang baik. Mungkin itu, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai ketemu minggu depan ya. Ya, Pak.